Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kereta api bergerbong panjang, lajunya sangat cepat. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, semoga penjelasan kami bermanfaat. Perkenalkan, nama saya Farhandian Warsya dan rekan saya Eriza Zaininda dan juga Virgil Zelindra. Di sini kami akan menjelaskan penyakit autoimun. Sebelum kami menjelaskan lebih jauh, kami akan menjelaskan beberapa topik utama, yaitu mulai dari pengertian, kemudian kelainan secara garis besar, penyebab dan gejala penyakit, contoh penyakitnya dan diagnosis, serta kapan harus ke dokter dan terapi apa saja yang bisa diterapkan. Apa itu penyakit autoimun? Menurut Ian McKay dan McFarlane Burney, dijelaskan bahwa penyakit autoimun adalah kondisi di mana tubuh tidak mampu mentoleransi sel dan jaringan milik sendiri. Hasilnya adalah muncullah respon imun yang berlebihan atau menyimpang. Secara umum, didefinisikan penyakit autoimun adalah sekelompok penyakit di mana sistem imun tubuh seseorang tidak mampu membedakan antara self-antigen dan non-self-antigen. Akibatnya, seluruh yang berada di tubuh dianggap sebagai ancaman dan dihancurkan. Kelainan secara garis besar, menurut studi epidemiologis telah menunjukkan bahwa faktor genetik merupakan penentu penting dari kerentanan terhadap penyakit autoimun. Beberapa penyakit autoimun seperti sindrom limfoproliferatif autoimun dan sindrom ectodermal dysplasia disebabkan oleh mutasi pada satu gen. Bahkan dalam kondisi ini, gen lain juga dapat mempengaruhi keparahan penyakit. Namun tidak mesti setiap ada gen tersebut dapat menjadi manifestasi penyakit autoimun tersebut. Nah, ini adalah salah satu beberapa contoh penyakit autoimun seperti APC syndrome yang biasa diidentifikasikan dengan adanya gen AIRE, mutasi gen AIRE. Itu dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti contohnya ada karsinoma sel squamous. Baik, di sini saya akan menjelaskan penyebab dan gejala penyakit autoimun. Untuk penyebab penyakit autoimun sendiri masih belum jelas diketahui sampai sekarang. Namun, disinyalir faktor individu dan faktor lingkungan merupakan penyebabnya. Nah, untuk faktor individu sendiri yaitu genetik yang diturunkan dari generasi ke generasi. Sedangkan faktor lingkungan bisa berupa pola makan, stres, psikologis, bahkan sampai intensitas kerja yang berlebih. Hal ini dapat memicu penyakit autoimun pada individu yang rentan. Penyebab lainnya bisa berupa sering merokok, konsumsi obat-obatan, infeksi virus atau bakteri, misalnya virus Epstein-Barr, dan terkena zat kimia. Selain aspek gaya hidup, sekresi sitokin juga memengaruhi terjadinya penyakit autoimun. Sebagian besar penyakit autoimun bersifat sistemik, sehingga gejala yang muncul tergantung pada organ yang terkena. Misalkan, jika seseorang terkena penyakit autoimun pada sistem darah, maka orang tersebut akan mudah terinfeksi, mudah lelah, bahkan mudah mengalami pendarahan. Jika seseorang terkena autoimun pada sendi, maka gejala yang muncul adalah nyeri sendi dan bengkak. Pada kondisi yang berat, misalnya pada lupus, bisa menyerang otak. Untuk contoh penyakit autoimun sendiri ada rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus, Addison disease, Graves disease, dan inflammatory bowel disease. Meski penyakit autoimun memiliki ciri khas, namun gejala yang muncul bisa jadi sama. Oleh karena itu, dokter bisa melakukan pemeriksaan penunjang untuk diagnosis. Yang pertama, tes ANA atau anti-nuclear antibody untuk mengetahui aktivitas antibodi dalam tubuh. Yang kedua, tes autoantibody untuk mengetahui karakteristik antibodi dalam tubuh. Yang ketiga, tes darah lengkap untuk mengetahui jumlah sel darah merah dan sel darah putih. Yang keempat, tes C-reaktif protein untuk mengetahui adanya peradangan dalam tubuh. Yang terakhir, tes sedimentasi eritrosit untuk mengetahui seberapa parah peradangan dalam tubuh. Oke, selanjutnya, kapan harus ke dokter? Jadi lakukan pemeriksaan ke dokter jika Anda termasuk yang berisiko menderita penyakit autoimun dan mengalami gejala awal yang telah disebutkan di atas tadi. Segera ke dokter jika gejala tersebut tak kunjung membaik, semakin memburuk, atau jika Anda mengalami gejala yang spesifik. Walaupun kita sudah sehat, minimal sangat disarankan untuk kita mengecek penyakit autoimun ini minimal 1 kali dalam setahun. Selanjutnya, ini adalah terapi dari penyakit autoimun. Bisa kita berikan obat penekan sistem kekebalan tubuh seperti kortikosteroid atau obat antiinflamasi non-steroid seperti ibuprofen untuk mengatasi rasa nyeri. Atau bisa kita berikan suntik insulin untuk menderita penyakit diabetes mellitus tipe 1. Terus bagaimana pencegahannya? Sebenarnya pencegahan dari penyakit autoimun ini tidak ada sebenarnya, namun ada beberapa langkah untuk kita mengurangi risikonya seperti berolahraga, tidak merokok, kemudian menjaga berat badan, dan memakai pelindung dan menjaga kebersihan agar terhindar dari bakteri atau virus lainnya. Oke, ini adalah sumber daftar pustaka yang kita pakai, ada beberapa. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, dan kami dari kelompok tugas blok penyakit autoimun mengucapkan terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.